Welcome to Karsipan. Materi pertama kita yaitu mengenal penyusutan arsip. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu penyusutan arsip? Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, dijelaskan bahwa penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya, memusnahkan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Ada tujuan penyusutan arsip. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip. Yang ketiga, menyelamatkan bahan bukti kegiatan organisasi. Yang keempat, mendayagunakan arsip. Yang kelima, pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi. Nah, materi selanjutnya ada prosedur dan teknik penyusutan arsip. Yang pertama, menggunakan jadwal retensi. Jadwal retensi merupakan daftar yang berisi informasi mengenai jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang nasib akhir arsip, apakah dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Yang kedua, teknik penyusutan arsip berdasarkan non-jadwal adalah penyusutan yang dilakukan suatu organisasi ketika organisasi tidak memiliki jadwal retensi arsip dan tidak mempunyai program penyusutan arsip secara periodik. Selanjutnya, ada tahap-tahap penyusutan arsip. Yang pertama, pendataan arsip, kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data tentang arsip-arsip pada unit organisasi. Pendataan dilakukan terhadap struktur, penataan struktur dan fungsi organisasi. Dan pendataan arsip dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi arsip. Yang kedua, ada pengelompokan arsip. Kegiatan mengelompokkan arsip dalam unit-unit informasi termasuk dalam lingkungan kegiatan penataan arsip. Seperti yang pertama, ada pemberkasan arsip. Yang kedua, pendeskripsian arsip. Yang ketiga, penomoran definitif dan penataan fisik arsip. Yang keempat, penyusunan daftar pertelaan arsip. Dan yang ketiga, ada penilaian arsip. Penilaian merupakan kegiatan menganalisis informasi dan fungsi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip. Lakukan penyusutan arsip. 1. Pemindahan arsip inaktif. A. Menyeleksi arsip inaktif dengan cara melihat jadwal retensi arsip pada kolom retensi aktif. B. Penataan arsip. Kegiatan menata dan mengelola arsip sesuai dengan ketentuan teknis, kegiatan penataan inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif. Ada asas asal-usul dan asas aturan asli. C. Pembuatan daftar arsip inaktif. Menyusun arsip aktif dan inaktif yang akan dipindahkan dan ditandatangani pimpinan unit. Dan terakhir, pelaksanaan arsip. Setelah arsip ditata dan box diberi nomor, maka pemindahan arsip inaktif dapat dilakukan. Kedua, pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan fisik arsip dengan teknik tertentu sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Yang pertama, pembentukan panitia. Panitia bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Yang kedua, penyeleksian arsip. Panitia penilaian arsip melakukan seleksi dengan melihat pada kolom retensi inaktif dan kolom keterangan pada jadwal retensi arsip. Yang ketiga, pembuatan daftar arsip usul musnah. Setelah arsip diseleksi, arsip yang diusulkan musnah selanjutnya dibuatkan daftarnya. Yang keempat, penilaian arsip. Penilaian arsip usul musnah dilakukan panitia penilaian dengan memverifikasi fisik arsip secara langsung. Yang kelima, permohonan persetujuan atau pertimbangan. Pertimbangan yang dibuat panitia penilaian arsip
harus disetujui untuk selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan pemusnahan. Yang keenam, penetapan arsip yang dimusnahkan. Pimpinan pencipta arsip harus mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan dari Kepala ANRI. Yang ketujuh, pelaksanaan pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan beserta daftar arsip usul musnah yang dibuat rangkap 2. Materi berikutnya yaitu penyerahan arsip statis. Penyerahan arsip statis merupakan penyerahan arsip yang bernilai guna permanen yang telah lewat masa simpannya dan dinyatakan tidak operasional di unit penciptanya. Adapun beberapa prosedur penyerahan arsip statis sebagai berikut. Yang pertama, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah. Menyeleksi arsip dengan melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan. Yang kedua, ada penilaian arsip. Hasil penilaian kemudian dibuatkan pertimbangan tertulis oleh panitia penilaian arsip. Yang ketiga, ada pemberitahuan penyerahan arsip statis. Pencipta arsip memberitahukan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Yang keempat, verifikasi dan persetujuan. Memberi rekomendasi apakah menerima atau menolak. Yang kelima, penetapan arsip yang diserahkan. Persetujuan kepala lembaga kearsipan dijadikan landasan bagi pimpinan pencipta arsip. Yang keenam, pelaksanaan serah terima. Selain fisik arsip yang diserahkan, juga dilengkapi dengan daftar arsip usul serah. Thank you for watching.